Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada 'alaina shiyama syahri Ramadan wa fassala lana ahkamahu bil bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala habibin mustafa sahibi syafa'atil uzama wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil musaffa. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat waktu Isya dan insyaallah salat sunnah tarawih yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini satu kenikmatan luar biasa Allah berikan kepada kita, bisa hadir di tempat yang paling mulia di seluruh atas permukaan bumi ini. Karena masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah. Dan disinilah puncak ketenangan ketika orang beriman menyadari perjalanan hidupnya. Malam ini malam ke-6 bagi kita yang memulai puasa di hari Selasa, dan malam ke-7 yang memulai hari Senin. Karena ada perbedaan, tapi insya Allah nanti hari rayanya bersamaan, kemungkinan besar. Karena kalau maghrib kriteria yang telah ditetapkan itu adalah 3 derajat. Maghrib itu adalah Menteri Agama Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam itu menyepakati 3 derajat posisi hilal itu disebut dengan wujud hilal masuk bulan baru. Nah, menurut Badan Meteorologi Geofisika BMKG, posisi nanti tanggal 10 itu malam 9 malam tanggal 10 April atau malam Rabu itu sudah masih 6 derajat. Nah, itu berarti insya Allah kita akan bersamaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa saya katakan nikmat luar biasa malam ini? Karena tidak semua orang yang memberikan nikmat seperti kita. Sangat boleh jadi tadi malam ada saudara kita, tetangga, sahabat yang sempat bersama-sama dengan kita di tempat ini, tetapi mungkin waktu berbuka puasa tadi terlalu banyak minum es teh, mungkin masih teh sampai sekarang. Nah, sekali lagi tidak semua orang diberikan. Nah, setiap malam itu kan tentu berbeda keutamaan dengan malam-malam yang lain. Dan sekali lagi inilah waktu, kesempatan seperti ini tidak akan datang kedua kali. Besok ada malam ke-7, tapi tidak akan sama maknanya malam ini. Tahun depan bisa jadi kita masih dipertemukan Ramadan, ada malam ke-6, tapi belum tentu sama juga maknanya dengan malam ini. Makanya saya katakan, rugilah orang yang melewatkan begitu saja kesempatan yang paling istimewa di bulan yang paling istimewa untuk tidak mendapatkan kemuliaan dan keutamaan di malam-malam Ramadan. Semoga insya Allah kita termasuk orang yang mampu istiqamah
Karena kata Nabi, ketika seorang sahabat bertanya, ya Nabi, ya Rasul, sampaikan kepada aku satu nasihat, dan nasihat itu mewakili semua nasihat yang ada. Kata Nabi, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomah. Sama dengan masjid ini, Pak ya. Istiqomah. Istiqomah bukan istri 3 kontrak rumah, tapi insya Allah komitmen dan konsisten untuk menjalani sekalipun tantangannya pasti ada. Baik, jadi di malam ke-6 sudah beberapa guru para ustadz yang tampil memberikan nasihat pesan kepada kita semua. Saya datang juga malam ini, yang mungkin sebentar, mungkin sempat ikut taruh tapi tidak ikut karena ada ceramah takziah di Skarda yang harus saya isi sana, jadi mungkin juga tidak sempat berkumpul sampai akhir. Tapi insya Allah saya usahakan menemui salat tarawih berjamaah. Di sini 8 juga, alhamdulillah 8. Karena ada juga 20. Tapi 8-nya di sini yang normal, Pak, karena ada juga 8 yang tidak normal. Maksudnya tidak normal karena ada masjid di Makassar ini, Bapak Ibu, itu 8 rakaat, tapi itu 30 juz terbaca Pak Imam. Dimulai jam 8 sampai jam 4 subuh. Saya tidak usah sebut masjidnya karena pasti banyak orang penasaran. Dan saya yakin kalau ini juga mesti istiqamah mau lakukan. Diumumkan iman besok 8 rakaat tapi 30 juz. Saya yakin kalau punya ada paling 3 orang. Kalau Pak Imam Nasab yang kedua yang koordinator kotak amal, dan nomor 2 yang datang MC, dan terakhir yang pegang kunci masjid. Yang lain pasti balik mencari dan apa yang akan kausar pasal di roti kawan. Saya bilang bagus, luar biasa kalau sanggup. Tapi saya katakan agama itu adalah jangan mempersulit. Makanya yassiru wala tu'assiru. Jangan mempersulit, mudahkan. Jadi jangan terlalu kejar semangat, tapi ujung-ujungnya juga yang biasa-biasa lah orang bilang santai lagi. Tapi saya bilang kalau sanggup luar biasa, kalau 30 juz itu Pak, jam 8 sampai jam 4 subuh. Saya tidak bisa bayangkan kalau orang tua 70 tahun bisa berdiri istiqomah di belakang. Baik, pada malam hari ini saya menyampaikan satu firman Allah tadi dalam surah Az-Zariyat ayat yang sering kita dengar dibaca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia. Jadi ada ulama menyampaikan berarti mana duluan jin dengan manusia. Kalau berdasarkan dengan ayat ini berarti lebih duluan jin daripada manusia. Karena ayatnya kan bukan wa ma khalaqtul insa wal jinna, tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi duluan diciptakan jin baru manusia. Sama dengan kalau ada yang mendengarkan baca doa sebelum tidur, Bismillahirrahmanirrahim wa ahya wa bismikamu. Tapi ada juga yang baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa abun wa bismika ahya. Tentu ada pertanyaan, yang mana yang benar? 9 doanya benar. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim wa ahya wa bismikamu itu berarti dia paham syariat. Kenapa? Karena posisinya dia terjaga dan mau tidur, dan tidur itu adalah mati. Makanya dia baca doanya dengan nama Allah aku hidup dan akan mati. Tapi jangan salahkan orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim wa bismika ahya. Karena Al-Quran menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Di lain ayat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Lebih dulu diciptakan mati baru hidup. Karena memang manusia dari tidak ada menjadi ada. Berarti kalau tidak ada namanya mati. Kemudian diadakan berarti hidup. Tujuannya. Jadi kalau begitu yang mana yang salah? Yang baca Allahumma lakassutu wa bika amantu. Karena posisinya salah. Jadi dua-duanya itulah kajian ilmu. Makanya guru saya pernah menyampaikan waktu masih pondok, itu nak kalau orang paham ilmu itu tidak gampang menyalahkan orang. Jadi kalau ada orang katanya guru saya, kalau ada orang gampang menyalahkan orang, cap dan tandai itu berarti masih belajar ini.
Karena ilmu itu kan banyak sumber. Makanya kalau Imam Syafi'i ditanya, Imam Malik ditanya, Imam Abu Hanifah ditanya, Ahmad bin Hanbal ditanya, beliau katakan pendapat ini benar, tapi tidak tertutup kemungkinan pendapat yang lain juga memiliki kebenaran. Nah itu orang yang paham ilmunya. Jadi tidak dapat menyalahkan orang. Kalau kemarin KPU 1 tambah 1 sama dengan 11, itulah itu versinya. Macam-macam kullu ra'i wa rasub, setiap kepala memiliki pemikiran yang berbeda. Itulah ilmu pengetahuan, lahirlah fikih, lahirlah pemahaman. Maka sering muncul perbedaan, termasuk mengawali dan mengakhiri akhir Ramadan terkadang ada perbedaan. Karena itu penafsiran, dan penafsiran itu dibenarkan dalam agama yang disebut dengan proses ijtihad. Jadi tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Jadi manusia jin untuk beribadah. Makanya kalau kita kembali kepada sejarahnya jin, akhirnya muncul namanya iblis dan setan. Sekiranya kita ini Bapak Ibu tidak ada ibadah tak dibandingkan dengan ibadahnya iblis. Iblis itu kalau dalam kajian tasawuf disebut dengan malaikat azazil. Malaikat makhluk yang paling luar biasa. Cuma satu dia membuat iblis itu akhirnya terlaknat. Gara-gara satu dia apa? Kesombongannya. Dia tak mau tunduk sujud kepada Adam dalam artian sujud menyembah, bukan emang tunduk dalam saat menghormati, bukan menyembah. Itu saja kesalahan iblis. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang aulia waliullah, bahkan dia adalah mursyid terbesarnya para wali Allah, dia katakan, kalau berbicara ilmu saya lebih menghormati iblis karena iblis luar biasa ilmunya. Tapi beliau katakan, saya lebih memuliakan, menghargai sekalipun orang tidak berilmu tapi dia beradab daripada orang berilmu tidak beradab. Maksudnya contohnya iblis ilmunya tinggi tapi dia tidak beradab. Disuruh perintah sama Malik untuk sujud kepada Adam, untuk menghormati bukan menyembah, tapi dia katakan aku lebih mulia. Tapi ada yang lebih paham kalau kata iblis, siapa itu? Itulah manusia yang tidak mau sujud kepada Allah. Karena kalau iblis tidak mau sujud kepada Adam, Adam kan memang makhluk. Tapi kalau hamba makhluk tidak mau sujud kepada Khalik, itu lebih sombong dibandingkan dengan iblis. Nah ini Pak, jadi saya luruskan. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, tidak mau sujud, itu lebih sombong daripada iblis. Kalau sama Tuhan saya sombong, apalagi kepada manusia. Tanya pemuda kalau cari pendamping hidup, kalau memang dia tidak sholat, tidak mencintai Allah, jangan jadikan pasangan. Karena Allah saja tidak mencintai, apalagi kita. Jadi itu Pak. Allahu a'lam bishawab. Jadi beribadah tujuan, makanya hidup ini mulai dari ketika kita bangun dari tidur sampai kembali untuk beristirahat, semua itu adalah totalitas ibadah. Iya kan? Cuma persoalannya apakah betul itu menjadi ibadah atau tidak? Itulah fungsinya niat. Makanya ada orang sebentar tidur berniat, ya Allah jadikan tidurku ini membawa berkah dan manfaat untuk pakai beribadah kepada-Mu. Dia tidur Pak, itu dulunya ibadah insya Allah. Nah begitu Pak, seorang suami berangkat kerja menuju kantor, niatnya untuk mencari nafkah karena Allah, itu bisa bernilai ibadah, bahkan jihad luar biasa. Ini semua kan bisa kita. Cuma persoalannya ada manusia yang beribadah dan rasanya bukan karena ilahi anta-maksudi walidata makhlubi. Kan ada 3 kelompok manusia itu Bapak Ibu yang beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah satu karena ingin surga dan takut dengan neraka. Kan begitu Pak. Kenapa persoalan? Aku masuk neraka, aku masuk surga. Nah itu ibadahnya pedagang yang mau untung tapi tidak merugi. Kan begitu Bapak Ibu. Ini hanya introspeksi kepada diri kita, ya kan? Jadi semata-mata ada orang mungkin sholat tarawih ke masjid. Kenapa pergi sholat tarawih? Baru datang sholat. Nah,
rasanya kalau tidak pergi? Karena semua tetangga pergi. Bukan tinggal di pos ronda, nggak ada orang di temannya. Itu kan limit ulana saja, Pak. Kan begitu. Makanya niat itu apa? Sekalipun niat dalam hati, tapi sebenarnya implementasi dari hati itu dengan ucapan. Makanya Imam Syafi'i kalau berniat itu memang di hati puncaknya niat, tapi dilepaskan dengan bahasa lisannya, mempermantap. Itulah biasa orang salat usolli fardhu bisyami arba'a rakaati. Nah itu kan niat, lapasnya niat. Nawaitu shalawatin itu lapasnya, tapi intinya kan dalam hati. Makanya jangan salahkan orang yang tidak baca nawaitu shalawatin, jangan salahkan orang yang tidak baca usolli. Tapi yang itu salahkan orang yang baca usolli. Yang salah yang tidak puasa dan tidak sholat, nah itu yang salah. Itu bagusnya agama, Pak. Jadi jangan kita saling menyalahkan. Silakan, Pak, kalau kita punya pemahaman sendiri lakukan. Yang baca bismillah silakan, yang tidak baca bismillah pun jangan. Yang masalah kalau tidak baca Fatihah. Itu yang perlu kita luruskan, tidak perlu kita perdebatkan. Makanya agama itu tidak menjadi syarat bagi kita untuk saling memahami. Ya, jadi niat yang utama itu. Jadi kalau beribadah hanya mungkin itu seperti contoh begini, Pak. Ada orang puasa, kenapa mau puasa? Rumah tidak puasa kalau begini, di rumah tidak ada makanan, cari warung ada yang buka. Ada yang buka tapi KFC, kelihatan apa itu KFC? Nah, itu terjemahannya kalau KFC. Kelihatan misalnya apa yang Allah sudah tahu. Kan sekarang Pak baru berapa Ramadan banyak tuan buka ditutup, tapi kelihatan tuh kakinya di bawah. Jadi saya sangat wanti-wanti seperti itu karena ini kan merusak, tapi kan kembali ada sisi lain. Maka saya coba berwarna ini, nah ada karyawannya kalau tidak bekerja aku mana makan. Apalagi sekarang ini Indonesia tidak baik-baik saja. Harga beras sekarang, Pak saya juga heran kita ini negara agraris. Di Sulawesi Selatan ada Sindrak, ada Sokteng, ada Pede. Tapi tak impor dari Thailand. Paling hebat itu Indonesia, Pak. Biasa mana? Di Makassar saja tidak pernah jangan ada pagi serabutan, tapi banyak buahnya. Luar biasa. Makanya saya bilang di Indonesia sekarang pasar mami yang turun, hujan mami yang lain dari semua. Saya tidak tahu ke transport Ustaz dikasih netong di situ Allah Ta'ala. Bagaimana Ustaz? Sebatas temu Ustaz nanti bercanda di Pak. Ini kan masukkan dalam hal. Saya duduk Pak, terus saya katakan, saya termasuk berceramah yang ingat pesannya Quran. Dia bilangnya suatu saat terpanggil ke orang, membutuhkan ke orang, jangan sama sekali pernah berbicara berapa tarik ongkosnya. Kau tidak ikhlas itu namanya. Nah mengerti jika orang dah hargai jiwa. Saya datang dari Antan naik mobil, Pak. Masa nak kasih ke pembeli PDAM? Nah buka air panas mobilku. Pertalite minimal, kan begitu, Pak. Tapi jangan minta. Makanya saya katakan, harap hukumnya seorang pembalik penceramah dari yang selalu minta bayaran dan tidak berdakwah. Tapi jadi berdosa atau mengurus panjang Ramadan dan tidak Ustaz tidak ada kasih transport. 11-12 contoh. Karena ceramah sesepakat itu dibilang ikhlasan bukan karena persoalan adanya uang. Contoh begini Pak, ini BBC di sini. Kalau tidak ada cleaning service-nya, semua orang ikhlas di situ kerja tapi tidak dikasih makanan upah. Bisa dikira-kira. Coba penceramah bilang tuh semua mereka mau berusaha di majalah, baru ikhlas, enak ikhlas, istirahat apa makan, kan begitu Bapak Ibu. Sampai ada yang bilang sekarang Ustaz kejar seorang, saya bilang seorang apa dikejar? Nah, saya tidak pernah minta jadwal, tanya Ustaz Pak Imam, saya tidak minta kasih jadwal istiqamah, saya tidak pernah minta. Apa minta? Maksudnya guru sesuatu yang diminta itu tidak akan pernah. Di ruang ketemu ya Pak, ajak dalam menolak sama dengan jemaah. Makanya saya berutama di Kementerian Agama, tidak dikasih ke jemaah. Karena saya tidak mau minta. Kalau tahu pejabat,
kasih. Kalau dia bisa. Tapi seperti susah di sekarang, Pak. Kalau tidak minta kiranya ke sana kemari, setidaknya akan begitu kami sudah apa sekarang? Alhamdulillah. Itu di pelaku mobil dinas mau dikejar, saya lebih bangga. Saya mobil pribadi pakai mobil dinas, biar bagaimana pun bagus dibuka punya apa? Ya Pak. Ini mengalunya apa Ustaz? Kayak kita maknya tafsirkan. Tapi semata-mata saya bilang segala sesuatu yang diminta itu yakin itu beda barakatnya dengan langsung diberikan. Subhanallah. Saya tidak pernah minta. Dulu di masjid Muhammad hampir karena kasih raja berbagi sana. Tapi tak tidak ada kasih akan terbit dan berbanyak baiknya. Tapi nanti tetap kan bilang Ustaz ada waktu tak saya mau puasa ya anak segera insya Allah. Bersama terbentuk tak untuk PKB Makassar susah untuk buka puasa desa di rumahnya. Tapi saya bilang yang mana duluan? Mereka begitu sih. Jadi saya tidak pernah minta 9 pagi saya dikasih kalau tidak berpuasa saya enggak. Sekarang penting transportnya, tapi saya minta. Kalau saya minta kasih, kalau saya tidak harapan, kalau minta bilang putih, pasti kecewa. Tapi beda dengan Allah. Allah selalu minta kepada Allah. Kalau tidak dikasih, insya Allah jadi investasi. Baik dari anak yang beribadah semata-mata karena Allah, ilahi anta maksudul walidolkan. Tidak pandai pun apapun ceritanya. Orang-orang berinya tidak urusan belakang. Lakulik mahlum pasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa samurakuna ila alim ila baiti wa syahadah. Sekalipun manusia tidak melihat, orang tidak mau menilai, ini terserah. Yang jelas saya yakin Allah yang nanti tahu. Karena pesannya itu tanah di bawah itu dia cengin, memang memicu. Lakukan itu kebaikan sekecil apapun. Kalau manusia tidak dihargai, yakin bahwa Allah Maha melihat. Insya Allah. Kalau tidak sekarang, mesti akan dihargai kapan dan dimanapun. Kalau tidak di dunia, yakin balasan Allah investasikan untuk akhirat. Itulah kita beribadah. Jadi semata-mata bukan untuk siapa. Tapi ada kita beribadah, nanti dalam tenang. Beribadah Tommy, tapi itu popularitas dan manusia. Contoh, ada orang berangkat umrah dan haji, alhamdulillah semata-mata karena Allah, tapi jalan-jalan Tommy. Kan begitu Bapak Ibu. Karena seperti itu tidak salah. Tapi yang kita butuhkan adalah karena hanya semata-mata karena Allah. Makanya dalam ayat Al-Quran itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan memperserikatkan Allah. Karena bisa jadi orang yang niatnya setengah-setengah atau mencari keseimbangan atau manusia untuk Tuhan, bisa jadi di akhirat nanti termasuk orang yang muflis. Tidak ada dan apa. Jadi kita harapannya itu satu, kita masuk Ramadan bukan gembira karena di Ramadan banyak orang buka kalau berpuasa. Di Ramadan terkadang ada undangan buka puasa bersama, alhamdulillah gratis. Masjid itu dibuka sampai dibuka dulu bendera berpuk ada di tempatnya. Basir tahu ya tadi saya dibuka aku bilang memang sama jemaah jangan nodai puasa kita hanya karena datang buka puasa gratis, ambil semua makanan sebanyak-banyaknya, kemudian penuh sekalinya satu kali sedot dan siram air pun tidak makan. Siapa yang makan itu? Kunci belum tentu, apalagi manusia. Kita bisa terjebak dan berdiri negara ikhwan syaitan sekalipun sedikit. Kalau kita betapa dan tidak pernah Tuhan itu panitia untuk puasa terus di situ dilarang menambah. Ambillah secukupnya. Makanya agama kan seperti makan, hidup dan seperti waktu bernafas. Itulah indahnya. Masuk tarawih kita sholat tarawih bukan karena dikatakan alim. Orang banyak tidak terserah menjelaskan alim semata-mata karena Allah. Kita bersedekah bukan untuk siapa. Ustaz, bagaimana hukum yang disebut hamba Allah semula? Kalau tidak sebut nama tak ada masalah. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Kalau disebut juga tidak ada masalah. Tidak disebut juga lebih bagus. Sebab motivasi. Saya Ustaz tidak pernah disebut nama di masjid. Tapi kalau ada yang paling tertinggi itu saya. Masuklah.
Lebih parah lagi. Jadi sudahlah, panitia masjid mengumumkan nama anak, tidak diumumkan nama anak, karena memang mereka yang paling afdal kanan memberi kanan kiri tidak mengetahui. Dan paling hebat lagi orang yang mampu memberi di saat dia membutuhkan. Ayat paling sesering Bapak. Kayak saya puji Nabi kita Muhammad SAW pada suatu waktu Pak, ada komunis datang minta baju, orang kasih bajunya. Aisyah sempat agak tidak kurang respon. Tapi kata Nabi paham syaratnya Aisyah. Tapi Nabi persilakan bawa. Ini kalau misbah dapat baju, bawa ke pasar, jual di. Di saat orang ini bajunya Nabi berborong sahabat, jangankan harganya, nyawa pun berani mereka pertaruhkan untuk dirinya Nabi. Tapi singkat cerita Pak, ada orang buta mendengar bajunya Nabi dijual, dia tidak sama budak. Ke pasar membeli di pagi berapa harganya, kota Gusti. Kalau ada yang tahu lebih tinggi, naikkan lagi. Pokoknya sampai tidak ada bisa beli, kau yang ambil. Kalau berhasil berdapat membebaskan menjadi muda. Singkat cerita Pak, itu bajunya Nabi berhasil dibawa pulang. Yang kemenangnya datang kepada tuannya dan persembahkan itu baju diperdekakan dia. Ini orang buta Pak, sangat cinta kepada Allah, ini sujud-syukur. Kemudian berdoa, ya Allah, aku cinta kepada kekasihmu, tapi apa boleh tidak bisa kalau kamu dan bertatap muka. Tapi berkata juga, ya Allah, semoga ini ada harapan, aku bisa melihat wajahnya sekalipun hanya sekali, dan bajunya kamu kembalikan dengan untuk tidak akan kuatir kecil apapun. Singkat cerita Pak, diterima doanya oleh Allah. Akhirnya matanya bisa melihat ketemu dengan Nabi. Pada saat dikembalikan Nabi dan panggil istrinya Aisyah, dan ternyata Aisyah ini kok lihat ini baju, alhamdulillah tidak ada kurangnya, tapi sudah memberikan kebahagiaan kepada 3 orang. Yang pertama pengemis tadi Pak, akhirnya menjadi orang kaya. Yang kedua orang tadi tidak bisa merdeka. Yang ketiga orang pun bisa melihat. Makanya Bapak Ibu lagi sebentar sholat tarawih, kita kunci mobil, kita kunci motor, tarik ke atas. Depan Alhamdulillah, hanya Allah yang tahu. Mari kita merasakan ibadah sekecil apapun, kita membaca Quran, kita bersedekah, kita senantiasa untuk kebaikan. Kita tidak perlu menunggu pujian orang lain, tapi kita hanya berharap hanya Allah yang memberikan yang terbaik di atas segala-galanya. Selamat kita pada selamat, semoga Ramadan ini memberikan berkah untuk kita semua, dan insya Allah di malam ke-6 Ramadan kita dipertemukan di Masjid Istiqamah Blok N. Semoga di akhirat kita dikumpulkan di surga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdu minkum illa man atallaha bi qalbin salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya minta maaf tidak ikut salat witir berjamaah kami insyaallah, karena saya harus berangkat untuk acara tasawuf.